Dalam ambulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kali ini kita akan menjelaskan detail terkait jawaban saya di soal UAS algoritma dan struktur data, teman-teman. Video ini akan menjelaskan pada nomor 1 saja. Soal nomor 1. Bayangkan Anda seorang insinyur sistem yang bekerja di Kementerian Perhubungan Negara Konoha, teman-teman. Jadi ada 2 orang sahabat, namanya Argi dan Sivi. Suatu hari Sivi mengirim pesan kepada Argi bahwa dia sedang menemui di kota N. Sivi kita tulis simbolnya dengan S, mengirim pesan kepada Arg yang ada di kota A, bahwa si Sivi ini sedang menunggu Argi untuk mencapai ke kota N. Nah, namun perjalanan ini tidak mudah. Ada banyak kota dan jalan yang harus dilalui, teman-teman. Nah, jadi tantangan kita adalah menemukan jalur terpendek dari kota A ke kota N. Oke. Jadi begitu kira-kira, teman-teman. Nah, bagaimana caranya adalah di dalam graf. Itu bisa kita lihat, teman-teman. Kita menggunakan algoritma Dijkstraw, teman-teman. Ya. Jadi algoritma Dijkstraw adalah salah satu algoritma yang sangat populer dari teori graf untuk menemukan jalur terpendek. Jadi dia membandingkan bobot terkecil dari not awal sampai not akhir. Jadi kita langsung aja bagaimana prakteknya, teman-teman. Jadi, nah ini. Sebentar, kita perjelas terdahulu. Oke. Jadi dari not awal ke not berikutnya, kita bandingkan yang paling kecil. Kita buat tabel. Untuk tabel di sekitaran sini, kita tulis kota. Ada kota A, kota B, kota C, kota D, sampai kota E. Kemudian untuk V ini, kita isi dari mana not berasal. Nah, oke, contoh. Pertama kita dari A, teman-teman. Si siapa ini tadi? Arfi. Kita tulis 0A. Karena kita dari titik A. Artinya 0A ini adalah jarak A. Kemudian A ini terhubung sama kota B, kemudian kota C, dan juga kota D. Dan masing-masing ada jaraknya nih, teman-teman. Pertama dari kota A ke kota B. Itu jaraknya ada 7. Makanya kita tulis 7A nih di sini. Kenapa nggak 7B? Maksud 7A ini adalah kita ke kota B jaraknya 7 dari kota A. Gitu, teman-teman ya. A ke B itu jaraknya 7. Kemudian ke C itu angka jaraknya 6, maka kita tulis di kolom C ini 6A. Dan A di sini maksudnya adalah dari kota A. Begitu juga dengan D. Nah, kemudian untuk karena eh, karena kota A itu tidak melalui, maksudnya A ini hanya terhubung BCD dan tidak terhubung ke titik E, F sampai N, maka kita biarkan saja. Oke. Kemudian setelah titik A udah selesai,
Kita coret, kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Nah, kita lihat sini. Ada, oh salah. Dan karena kita tadi dari titik A, maka kita warna kuningin teman-teman sebagai petanda. Kemudian kita lihat sini ada 3 titik B, C, D. Kemudian kita cari titik mana yang paling kecil nilai. Itu ada titik D dengan 4A teman-teman. Oleh karena kita turunin 4A-nya nih. Ya, kita turunin. Dan itu kita dari titik D. Jadi kuning-kuning ini adalah not kita dari mana asal notnya. Nah, kita cari, kita lihat gambarnya. Sekarang kita ke titik D. Kita titik D dulu teman-teman. Nah, D ini terhubung kemana aja? Terhubung ke F dan juga E dan juga F. D ke E itu jaraknya 9 teman-teman. Nah, kita tulis 13 artinya karena tadi jarak A ke D itu 4. Kemudian dari titik D ke E itu jaraknya 9. Nah, maka 4 ditambah 9 itu sama dengan 13. Aduh, susah banget. Nah, maka kita tulis 13D. Artinya dari titik D ke E, 13 ini, D ini karena kita ada titik D. Jadi artinya ADE itu 13. Nah, begitu juga dengan titik F, 10. Dari titik D ke F itu 10. 10 tambah 4 dari titik A, maka kita tulis jadi 14D. Nah, kalau teman-teman masih bingung, sama saya juga tadi masih bingung maksudnya apa. Jadi gini teman-teman, kita perjelas lagi. Kita dulu, mana nih? Nah, oke. Kita jelas lagi. Nah, dari tadi gini kan. Jadi, kita kan tadi dari titik A. Titik A ini terhubung ke titik B, titik C, juga titik D. Oke. Lalu kita dapat jaraknya 7, 6, 4 dari titik A ke B, C, D. Kemudian dari 7, 6, 4 ini yang paling kecil nilainya 4D ini teman-teman. Dari titik D, 4A. Maka kita kuningin, artinya kita fokus ke titik D dulu. Titik D terhubung ke E dan juga F. Titik D ke E itu 9. Karena kita tadi udah jaraknya 4, maka ditambah 9 untuk sampai ke titik E. 13. 13D. Karena kita dari titik D. Gitu teman-teman ya. Begitu juga dengan F. Ditambah 10. 10 tambah 4, 14D. Oke. Karena titik D tidak terhubung ke titik GH dan APN, maka kita biarkan saja titik G dan G sampai N-nya. Dan untuk titik 76-nya kita turunin teman-teman. Maka jadilah seperti ini. Oke. Nah, dari 4 kotak ini, 1, 2, 3, 4, yang kuning kita biarkan. Yang paling kecil nilainya adalah 6. Maka 6 kita turunkan. 6 kita turunkan, itu ada di titik C nih teman-teman. Kita mulai dari titik C. Clear. Pusing. Kita mulai dari titik C. C, ini ya teman-teman. C itu terhubung dengan titik E dan juga F. Titik C ke E itu 2. Titik C ke E, ini titik C ke E itu 2 teman-teman. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8C. Karena kita tadi dari C, dari titik C ke E, jaraknya tambah 2,
Tadi udah 6, tambah 2, 8C. Begitu juga dengan F. Nih, kita tambah 5. Nah, 5 tambah 6, dari titik C ke F, tambah 5. Maka 5 tambah 6, 11C nih. Titik C hanya terhubung dengan E dan F, jadi kita biarkan saja titik G sampai N-nya. Dan untuk 7, kita turunkan, teman-teman. Jadi kita dapat titik sekarang. Nih. Oke. Nah, sebelum lanjut, kita clear dulu. Kemudian kita perjelas gambarnya. Panjang juga ya. Semoga teman-teman kelihatan ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh kepake nggak kepake ya, teman-teman. Saya sih nggak lihat bagian ini. Oke, tadi kita sampai mana? Tadi kita sampai ini, sini. Ada titik 7, 8, 11. Dari tiga itu yang paling rendah yang mana? 7. Titik B. Nah, jadi seharusnya kita tulis teman-teman di sini geser-geser. Nah, titik B. Jadi ini tuh V itu kita mulai dari titik mana, teman-teman? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari titik B. B hanya terhubung dengan E dan F. E dan F itu ke E tambah 3, ke F tambah 5. Ya. Jadi dari titik B ke E itu tambah 5, tambah 3, jadi 7. eh lalu kita B ke titik E tambah 3. Titik B ke titik E tambah 3. Oh, ini 8 ya, teman-teman. Lalu. Oh, jadi gini, teman-teman. Udah. Aduh, ini kenapa ya? Kok bisa 8? Oh, jadi gini, teman. Tadi kan itu 8C sama 11C nih. Ya, ingetin. Di ini. Di yang tadi kita ngebahas titik apa ini? Titik C ya. Titik C. Nah, oke. Di clear dulu deh. Biar. Tadi kan kita di titik C. Itu kita terhubung ke titik E dan F, teman-teman. Dapat nilai 8 dan 11. Nah, sekarang kita mau di titik B. Titik B terhubung ke titik E dan F. Ketika 7 ditambah 3 itu kan 10 ya. Harusnya kita tulis sisi 10C kan. 10C. Nah, karena 10 lebih besar dari 8, maka 10C ini tidak kita gunakan, teman-teman. Yang dimana artinya jarak tersebut lebih jauh dari yang sebelumnya. Makanya kita pakai 8C. Begitu juga dengan 11C. Karena dari titik B ke titik F itu kan butuh 5 nih. 7 tambah 5 itu kan 12. Nah, karena 12 itu lebih besar dari 11, artinya jarak kota B apa ya? Jadi ini kan A ke F nih. Kita lewat titik B baru ke F kan. Nah, artinya kalau kita dari titik A ke titik F melewati B itu lebih jauh daripada kita melewati titik C. Jadi A, C, F ini lebih cepat. Nah, jadi kurang lebih begitu, ya.
Nah, kemudian kita lanjut nih. Ada 2 titik di sini. 8 sama 11, gedean mana? Kecilan mana? Kecilan 8. Maka 8 kita kuningin. 8 kita kuningin, artinya kita mulai dari titik E. Titik E terhubung kemana aja? Aduh, set. Nah, titik E terhubung kemana aja? Terhubung ke G. Itu 1. Berarti 8 tambah 1, 9. 9E. Karena kita dari titik E. 9E. Kemudian titik E itu ke titik H. Benar 8. 8 tambah 8, 16. E. Kemudian titik E ke titik I itu 3, teman-teman. Berarti 3 tambah 8, 11 E. Kemudian ke titik J. Nah, 14 E. Berarti kan 6 tambah 8, 14 E. Gitu teman-teman. Jadi satu persatu. Emang kan soal lumayan susah. Jadi agak lama pengerjaan teman-teman. Harus konsentrasi banget pokoknya di sini. Kayak nggak pusing. Sama juga nih, kita lihat eh, barisan ini nih. Set, aduh, mencong lagi. Nah, paling kecil angka berapa? Angka 9. Berarti 9 kita turunin. Kita kasih warna kuning. Ya, kita kasih warna kuning. Artinya kita mulai dari G. Titik G. Waduh, titik G. Nggak kelihatan, teman-teman. Di sini repot. Banget titiknya. Dari titik G ke titik K. Waduh, mana nih? K nih. Itu 6. Nih, 6. Berarti 6 tambah 9, 15. 15G. Karena kita ada titik G. 6, 7, 8. Berarti tambah masing-masing tambah 1 aja. 15 tambah 1, 16. 16 tambah 17. Plus G. Sisanya, karena G tidak melalui eh, karena G tidak melalui HJ, jadi kita turunin nih nilai 16, 17. Ini juga kita turunin. Kita lanjut sini. Nah, ini ada 2 teman-teman. Nilai 11. Bang, kalau kayak ini mulai dari mana? Sebenarnya nggak tahu juga ya mau mulai dari mana. Tapi karena ini barisan paling kiri, jadi kita mulai dari sini. Jadi ini dulu kan. Kita pilih, kita warna kuning, artinya dari titik F kan. Dari titik F itu kemana aja? Ini sama nih. Ke F, ke G, ke A, ke I, ke J. F ke G. Set. Wow, F. Oh, jadi teman-teman, karena ini warna kuning, ya, maka bawahnya tidak usah dilanjutkan. Jadi kita kosongin aja. Jadi kita lengkap dari titik F ke titik K itu ini berapa? 3. Berarti 11 tambah 3, 14. F. Kemudian ke titik I itu 2, 11, 12. 11, 12, 13. Nah, karena 13 lebih besar, jadi kita pakai yang 11. Terus ke titik I, titik J ya. Sekarang ke titik J, F ke J, itu tambah 1, 11 tambah 1, 12. 12 F. Ini karena tidak melalui titik KLM, jadi kita apa namanya? Kita dudukkan. Nah, jadi teman-teman begitu terus ya.
Sebenarnya teman-teman begitu terus. Ya. Kita lengkap aja biar videonya agak panjang. Kita terus sampai mana ya? 14F, 11E. Kita cari dari titik I ke hubung mana aja. Kita tambahin, kita catat. Ya, sampai di titik ini nih 15. Mana nih? Dari sini deh. L. Tadi ya. L itu terhubung ke N saja. Di sini tambah 5. 5 kita. Nah, tambah 5 berarti kan 16 tambah 5 21. 21 L. Karena L tidak melalui M, berarti M bisa turunin 17. Kita kuning. 17 sama 21, kecilan 17. 17 kita turunin. Kita kuningin. Dari M sekarang teman-teman. Dari M, M, terus tambah 5. 5 tambah 17, 22. Karena dia lebih besar, jadinya kita gunakan yang 12 L. Jadi kita turunin L, ya, sisa 21 kita turunin dan kita kuningin selesai. Itu mungkin nanti di sini nih ada yang sama nilainya. Kalau nggak salah 16 G sama saya lupa. Dari masalah di sini 14F dari H. H itu terhubung ke K tambah 7, berarti 7 tambah 14, wah itu banyak banget, jadi tidak kepakai ini di K. Jadi turunin aja 15. Kemudian ke L, H ke L tambah 2, 14 tambah 2, 16. Nah, ini kan harusnya 16F nih. Nah, nilainya sama nih, sama G. Jadi sebenarnya bisa nih kita tulis 16 GF karena ya sama-sama aja. Jadi boleh juga pilih salah satu. Atau mungkin pilih aja yang sebelum dari titik G. Gitu. Nah, Bang, kalau udah sampai selesai, udah sampai titiknya gimana Bang? Kalau udah habis. Nah, ini kan udah habis ya teman-teman. Kalau udah habis ya udah kita cari titiknya. Fungsinya warna kuning apa Bang? Nah, ini fungsinya. Kita lihat di sini warna kuning 21L. Berarti ini kan titik N nih. Berarti kita tulis titik N itu lewat titik N. Nah, ini kan saya tandain 21L. Maksudnya ada lewat titik L. Kemudian kita cari kolom L. Set. Ini kolom L. Kemudian cari warna kuningnya. Ini warna kuning. 16G berarti melewati titik G. Yang saya tulis di sini. Kemudian titik G kita cari mana ujungnya. Ujung. G itu yang warna kuning E. Itu lewat titik D. Kita geser lagi. Halangin. Kita sampai mana? Sampai E. Kita lihat E. Ini dia warna kuningnya 8C. Jadi dia lewatin titik C. Kita sekarang ke titik C. C warna kuningnya mana? Nih 6A. Berarti C lewati A. A. Nah, karena A titik asal, berarti kita sudah menambahkan rute terpendek dari titik A ke titik N, teman-teman. Mana ya?
Nah, nah, berarti ini rutenya teman-teman dari titik A ke titik C ke titik E ke titik G ke titik L ke titik E. Ini paling cepat teman-teman dengan jaraknya tadi 21. Ini kan 21 L. Nih, ini teman-teman nih. Jarak total jaraknya tuh ya yang di sini. Nih, 21 L. Nah, jadi algoritma Bootstrap ini membantu kita menentukan rute terpendek dalam graf. Daripada kita cari satu-satu, kan banyak banget di jalan. Jadi nggak usah dijadi satu. Kita pakai cara ini aja. Tapi kalau jalannya seperti ini, rutenya seperti ini, pusing juga teman-teman. Apalagi pakai cara manual. Jadi sama seperti bola lah, formasinya 3, 2, 4, 1. Kita build up dari bawah. Nah, kita cari rute yang terpendek itu artinya yang tidak terjaga di musuh. C, D, nah, atu-atu, alirin bola ke depan sampai ke poster dan gol. Jadi akhirnya si siapa tadi namanya? Si ada nih, si Argi. Argi dan si V bertemu, si Argi bertemu di sini. Si Argi bertemu dengan si V di KKM melewati kota C, E, G, L, M itu merupakan rute tercepat. Jadi begitulah teman-teman penjelasan dari soal nomor 1. Cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.